hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Puji Tuhan ya, sehat semua. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa kita pada waktu itu. Silakan Ananda Kapil memimpin doa kita hari ini. Langsung dengan kita berdoa bagaimana sebenarnya kita berdoa dengan selesai. Nah, kita sudah berdoa ya sebelum masuk ke pembelajaran. Bapak minta kalian semua berdiri ya. Kita semua menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke ya. Bapak mungkin ya. Bapak ketiga kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan sudah memberikan lagu nasional kita. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Hadir semua? Hadir. Ada yang tidak hadir? Ya. Baik ya. Bapak sangat mengapresiasikan sekali dengan kehadiran kalian hari ini. Itu artinya kalian sudah mengerti arti pentingnya kehadiran ke sekolah, rajin belajar, nah itu ya. Sudah dipahami? Baik. Di sini kan Bapak akan sampaikan yang cakupan materi dan tujuan pembelajaran serta kompetensi dasar yang akan kita capai ya dalam pembelajaran nanti. Ya. Kompetensi dasar kita yang pertama mengidentifikasi unsur teks narasi cerita yang dibaca dan didengar. Silakan Bapak minta Ananda Daniel untuk membacakan 4.3 kompetensi dasar kita. Silakan. Menceritakan kembali isi teks narasi cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Kita lanjut kembali. Nah, tujuan pembelajaran. Silakan Ananda David boleh dibaca. Tujuan yang pertama. Melalui kegiatan membaca dan menyaksikan video, siswa dapat menentukan tema cerita fantasi dengan tepat. Ya, nah itu dia ya tujuan pembelajaran kita hari ini ya yang akan kita capai. Kita lanjut lagi. Nah di sini ada materi kita hari ini cerita fantasi ya. Ruang lingkup penilaian. Ada 3 ruang lingkup penilaian di sini. Yang pertama ada sikap. Yang kedua ada pengetahuan. Yang ketiga ada keterampilan. Nah ini akan Bapak nilai nanti dari kalian ya. Nah, Bapak ingin bertanya, pernah mendengar atau membaca atau menonton cerita fantasi? Pernah Pak? Pernah. Nah, si David pernah. Judulnya apa kalau pernah? Nonton atau dibaca ini? Baca. Dibaca. Apa judulnya? Naga ekor biru. Nah, ceritanya asik ya. Karena dengan materi kita di sini, kita akan mempelajari unsur intrinsik. Ada yang tahu unsur intrinsik apa saja? David, tahu Win? Tahu. Ya, silakan. Boleh ditulis ya, biar teman-temannya bisa melihat. Nah, silakan. Nah, tepuk tangan untuk David dulu. Terkait dengan materi kita hari ini cerita fantasi ya, kita akan menentukan tema, alur, tokoh, latar dan sudut pandang serta amanat dalam cerita. Nah, sekarang Bapak ingin membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Biar mengarah ke sana. Nanti Bapak akan menjelaskan materi cerita fantasi ya. Nah, posisinya biar mengarah ke layar semua. Nomor 1 ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Materi kita teks cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal. Nah, kita lanjut ya. Unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, kita bahas. Unsur intrinsik merupakan unsur yang berasal dari dalam sebuah karya sastra. Yang pertama, silakan dibaca. Tema paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Ya, betul sekali ya, tema. Ada temanya, biar menarik, ya kan?
sebuah cerita fantasi. Mau menyaksikan? Nah, sekarang kita nonton cerita fantasi yang berasal dari Kalimantan Tengah. Silakan disaksikan ya tayangannya dengan cermat ya. Menyaksikan cerita fantasi. Bagaimana ceritanya? Menarik? Menarik ya, kita bangga ya dengan cerita fantasi dari asal daerah kita sendiri ya, dari Kalimantan Tengah, yang judul Batu Suri ya. Nah, dari tayangan tadi ya, Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian. Nah, dan tugas kalian berdiskusi dengan kelompok ya. Nah, terkait dengan cerita fantasi tadi, kalian menentukan tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan amanat dalam cerita yang kalian saksikan. Oke, baik, Bapak bagikan ya. Kelompok satu mana? Kelompok satu, kelompok dua ya. Di kelompok dua. Di dalam teks LKPD tersebut ada cerita fantasi yang Bapak tampilkan tadi. Silakan kalian baca, kalian cermati ya. Di sini Bapak akan menampilkan bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Silakan disimak ya. Petunjuk mengerjakan LKPD, silakan dilihat dulu di tayangan salinianya. Pertama, silakan dibaca. Ya, dibaca dulu panduannya, baru mengerjakan. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana cara menentukan informasi penting di LKPD? Cara menentukannya, Nanda nanti boleh menggunakan buku paket atau sumber-sumber lain yang mendukung dalam mengerjakan tugas. Boleh. Maka menggunakan handphone juga boleh nanti untuk mencari informasinya. Silakan nanti gunakan ya. Buku paket dan buku yang lain. Silakan kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompokmu masing-masing. Kerjakan sesuai perintah di LKPD tadi ya. Ada yang kesulitan? Mengerjakannya tidak ada mudah kan? Ya, sangat mudah ya. Silakan didiskusikan. Nah, setelah kita berdiskusi ini, Bapak akan minta setiap kelompok nanti untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan ya. Nanti ada kelompok yang menanggapi ya. Boleh menjadi buku ya, mencari informasi satu orang yang menuliskan, nanti yang lain biar mencari jawabannya pada teks, membaca. Jadi hasil diskusi kalian rangkum nanti ya. Setelah ini kita akan sudah semua? Sudah? Nomor satu sudah? Dua? Tiga? Empat? Sudah selesai dikerjakan semua? Nah, kalau sudah selesai, Bapak minta kelompok satu menyampaikan hasil diskusinya ke depan ya. Silakan. Nah, itu tadi hasil dari kelompok satu ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Nah, sekarang kelompok lain boleh bertanya atau menanggapi dari kelompok satu hasil diskusi mereka. Silakan, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Ya, silakan, ada dada P dari kelompok berapa? Bertanya atau menanggapi?
informasi dengan informasi teks yang menyatakan kesaksian tokoh tersebut. Nah, itu kata kelompok 4. Jangan hanya mengutip atau mengambil tokohnya saja, tapi harus dilengkapi dengan informasi untuk memperjelas apa sih ciri dari tokoh tersebut. Uniknya apa tokohnya? Seperti tadi tokohnya ada berapa tadi? Ada 4 ya. Nah, nanti dicari ya informasi dari teks tersebut apa keunikannya. Nah, itu bagus sekali tambahan atau tambahan dari Ananda David. Silakan kelompok 1. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Satu kali ya, terima kasih ya sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Silakan. Boleh. Ada itu terlihat ketika tokoh Darung Bawang dengan tangan membantu warga desa. Informasi dari kutipan teks bersama penduduk desa. Darung Bawang memotong urut sang dukun menggunakan baliho. Bentar, silakan. Ada yang mau bertanya atau menanggapi kelompok 2? Ya, silakan. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Ya, silakan. Mau bertanya atau menanggapi? Ya, silakan. Ditanya ke sana, jangan ke Bapak. Kelompok 2, tokoh dalam cerita kalian ada berapa? Seperti itu, silakan. Kelompok 2, tokohnya ada berapa? Silakan. Kelompok 2. Dari kelompok 3 bertanya ada berapa tokoh yang kalian ketemukan dalam cerita tadi? Ada 4. Ada 4. Apa saja? Darung Bawang, Darung Bawang, Garasi, Garasi dan Garasa, Sangkumar. Ya, itu ya. Bisa dipahami? Yang mau bertanya lagi dengan kelompok 2? Tidak ada, jelas semua. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan boleh duduk. Sudah menyaksikan cerita fantasi, kalian sudah mengerjakan LKPD ya, dan menentukan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita tersebut. Nah, ini kalau mengerti di sini Bapak akan minta salah satu di antara kalian untuk menyimpulkan hasil belajar kita hari ini. Silakan. Ya, silakan. Kesimpulan, unsur intrinsik sangat berperan penting dalam mendukung sebuah penceritaan karena unsur tersebut merupakan unsur yang membangun karya sastra. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Ananda si ya. Unsur intrinsik itu unsur yang sangat berperan penting dalam penceritaan ya. Ada tema, alur, penokohan, ya, latar, amanah dan sebagainya itu sangat penting. Kenapa? Tanpa unsur tersebut tidak akan tercipta cerita yang baik. Jelas semua? Bapak akan membagikan lembar evaluasi ya. Bapak akan menilai sejauh mana kalian menguasai materi yang Bapak ajarkan tadi. Ini lembar evaluasinya. Silakan dikerjakan soalnya pilihan ganda. Ya. Kalau sudah boleh dikumpulkan, silakan. Sudah. Nah, boleh satu-satu kumpulkan. Bersemangat mengikuti pelajaran Bapak. Kalau menyenangkan harus semangat belajar ya. Nah, baik. Karena materi kita sudah selesai ya. Bapak akan menyampaikan materi minggu depan. Kita masuk ke menulis cerita fantasi. Kita akhiri kegiatan kita hari ini. Bapak minta untuk Ananda David untuk memimpin doa sebelum mengakhiri kegiatan kita. Silakan Ananda David. Karena kita bergabung dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, siapkan. Selamat pagi anak-anakku semua. Jangan lupa belajar di rumah ya. Boleh nanti dikembalikan posisi bangkunya seperti semula. Selamat pagi dan salam sastra.